Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Fadilah, NIM 250934720260. Kembali lagi bersama saya di kelas probabilitas dan statistik materi percobaan Monte Carlo. Apa itu Monte Carlo? Percobaan Monte Carlo adalah teknik matematika berbasis komputer yang digunakan untuk memprediksi probabilitas berbagai hasil dalam situasi yang mengandung ketidakpastian atau resiko. Selanjutnya ada penerapan percobaan Monte Carlo, yaitu manajemen risiko dan keuangan. Memodelkan fluktuasi harga saham, valuta asing, dan komoditas. Menghitung value at risk VAR untuk portofolio investasi, menganalisis probabilitas keberhasilan investasi atau proyek. Selanjutnya ada bidang manajemen proyek dan konstruksi, seperti memprediksi kontingensi biaya potensi pembengkakan anggaran, estimasi durasi proyek dengan mempertimbangkan risiko penundaan. Selanjutnya ada di optimasi dan rekayasa. Ini digunakan untuk integrasi numerik dan mengoptimalkan fungsi yang kompleks, terutama dalam fisika, kimia, dan teknik. Misal simulasi perilaku material. Selanjutnya ada bidang manajemen proyek, seperti memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan memperhitungkan potensi keterlambatan pada setiap tahap pekerjaan. Selanjutnya ada manajemen proyek dan konstruksi, prediksi lonjakan forecasting, seperti memprediksi data historis untuk memperkirakan kejadian acak, seperti lonjakan penumpang atau tingkat kegagalan mesin. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ada studi kasus, yakni prediksi output energi harian PLTS berbasis ketidakpastian cuaca. Sebuah PLTS berskala industri memiliki fluktuasi produksi energi harian yang sangat tinggi akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Untuk mengoptimalkan manajemen beban ke jaringan listrik grid, kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai rata-rata biasa. Kita perlu melakukan simulasi berbasis probabilitas untuk melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berikut ada data dan pertanyaan. Untuk data, diberikan data historis produksi energi selama 100 hari terakhir dengan distribusi frekuensi sebagai berikut. 10 MWh terjadi 10 kali, 15 MWh terjadi 20 kali, 20 MWh terjadi 40 kali, 25 MWh terjadi 20 kali, dan terakhir 30 MWh terjadi 10 kali. Pertanyaannya, gunakan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi total dan rata-rata produksi energi untuk 10 hari ke depan, menggunakan angka acak atau random number. Selanjutnya kita akan berpindah ke macOS Excel untuk menggunakan percobaan metode simulasi Monte Carlo. Oke, kita sudah ada di Excel. Di sini produksi energi megawatt hours 10 megawatt hour sebanyak 10 kali, 15 megawatt hour sebanyak 20 kali, 20 megawatt hour sebanyak 40 kali, 20 megawatt hour terjadi 20 kali, dan 30 megawatt hour terjadi 10 kali. Di sini total ada 100 data historis. Yang pertama kita mencari distribusi densitas, yaitu rumusnya sama dengan kita masukin frekuensi, lalu kita bagi dengan total. Di bagian sini kita bisa tambahkan logo dolar untuk dapat ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk distribusi kumulatif kita masukkan sama dengan, lalu distribusi densitas kolom pertama kita tambahkan dengan 0. Di sini bisa kita hapus dulu. Lalu untuk kolom kedua kita bisa masukkan distribusi kumulatif kolom pertama ditambah dengan distribusi densitas kolom kedua. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan ke bawah.
Nah, untuk tag number di sini karena 0,1 jadi kita masukkan 0 sampai 10. Selanjutnya setelah 10 ya ini 11, kita masukkan sampai 30. Selanjutnya ada 31 sampai 70. Selanjutnya 71 sampai 90. Dan terakhir ada 91 sampai 100. Nah, di sini kita bisa lanjut mencari nilai random value dengan rumus sama dengan run. Kita return. Nah, setelah dapat nilai random value, kita bisa masukkan jumlah harinya 1 sampai 10 yang ingin diprediksi. Oke. Sini bisa kita masukkan nilai random value-nya. Kita salin. Lalu kita pindahkan ke nilai random value. Kita pencet tombol spesial dan nilai fungsi agar tidak berubah-ubah. Satu ini bisa kita biarkan aja. Lalu nilai random kita masukkan sama dengan nilai random value kita kali 100. Nah, udah jadi. Selanjutnya kita bisa prediksi interval hari. Nah, di sini karena ini nilainya adalah 50, berarti 50 itu masuk ke tag number 31 sampai 70. Di sini produksi hariannya 20 megawatt hour. Karena ini selanjutnya ada 16 masuk ke 11 sampai 30 di produksi energi harian 15 megawatt hour. Kita masukkan 15. Karena ini 2 masuk ke tag number 0 sampai 10 dengan produksi harian 10 megawatt hour. 71 masuk ke tag number nomor 71 sampai 90 di produksi harian 25 megawatt hour. 25 masuk ke 11 sampai 30 di produksi harian 15. Bisa kita lakukan terus untuk data-data selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa jumlahkan sama dengan sum. Nah, di sini ada totalnya 185. Kita masukkan sebagai total. Dan kita terakhir cari rata-rata. Rata-rata sama average. Bagi dengan 100, sebagi dengan ini.
Sorry. Itu biar lebih gampang kita masukkan total, kita bagi banyaknya data 10. Oke. Jadi di sini rata-rata produksi harian selama 10 hari ke depan itu 18,5 megawatt hour. Oke, karena kita tadi sudah melakukan percobaan simulasi Monte Carlo, di sini kita mendapatkan hasil estimasi output 10 hari ke depan, yaitu total prediksi energi sebesar 185 megawatt hour dengan estimasi rata-rata harian 18,5 megawatt hour per hari. Selanjutnya kesimpulan, ini akurasi berbasis probabilitas. Simulasi Monte Carlo berhasil memodelkan ketidakpastian cuaca yang kompleks menjadi angka estimasi yang logis berdasarkan tren data historis. Lalu ada manajemen resiko dengan rata-rata prediksi di sini 18,5 megawatt hour per hari. Pihak operator pembangkit dapat melakukan perencanaan distribusi beban listrik ke konsumen secara lebih stabil dan terukur. Sini ada metode ini sangat powerful karena kita bisa melakukan simulasi hingga ribuan kali dalam waktu hitungan detik menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih atas materi saya percobaan Monte Carlo. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan atau sanggahan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.